Saudara-saudara kita sekalian, para mahasiswa yang ada di Rusunawa, kita harapkan untuk berilas masjid untuk menutup pengajian. Pada Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amna bihi al-qawim walladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa khatamun nabiyyin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi walladzina sabaquna bil iman wal islam wal ihsan wa man tabi'ahum ila akhir zaman. Jadi bapak-bapak, adik-adik, ananda sidang jamaah sholat maghrib sekaligus jamaah pengajian Kamis malam atau malam Jumat yang saya muliakan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penanggung jawab teknis operasional pengajian ini Ananda Irwin mengamanahi saya satu judul atau tema, yaitu masalah hijrah. Jadi yang pertama, ada ketidaknyambungan koneksitas antara umat Islam dengan agamanya, termasuk kaum cendekiawan intelektual yang sudah bergelar sebutlah sarjana, magister, doktor, bahkan sampai guru besar. Apa yang saya maksud, tidak ada koneksitas yang signifikan menurut Al-Quran, adalah antara lain bahwa kita belum sampai kepada pembelajaran tentang agama Islam
menurut tuntutan standar dari bahasa yang digunakan Allah dalam Al-Quran. Ya, saya maaf kalau dinda saya ambil contoh mungkin tidak disadari, Pak Prof. Prof. Amang Latifah, Prof. Haji Amang Latifah. Amran anak adinda saya ini dia sudah melakukan hijrah intelektual. Ya, dari segi regulasi kepangkatan dia sudah sampai ke puncak, guru besar. Dia berhijrah dari situ. Tetapi saya pastikan dalam pikirannya itu adinda saya ini Pak Amang, Prof. Amang, mungkin lebih banyak pahalanya dirasa kalau sebutlah membawa buka puasa kepada panti asuhan ketimbang mencapai profesor. Bagaimana perasaan adinda? Ini yang saya masuk tidak ada koneksitas, padahal kalau dihayati makna hijrah itu tidak seimbang dengan infak kepada panti asuhan. Berhijrah sampai ke situ. Tapi itu tidak dipahami oleh umat sebagai sesuatu makna tuntutan kandungan dari kata hijrah. Ya, ini yang menurut saya umat Islam ini kurang bersemangat, kurang antusias, tidak punya etos yang tinggi untuk beraktivitas dalam berbagai hal. Karena pemahamannya tentang ibadah itu ya kurang lebih itu. Salat, zikir, baca Quran, infak. Hal-hal seperti misalnya belajar itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa. Tidak terlalu tinggi derajatnya dalam pemahaman banyak di antara kita ini. Ya, tidak terlalu banyak yang punya pemahaman sebagaimana yang sebenarnya diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang pahami hijrah dalam seperti itu, maka berapa puluh juta uangnya nanda saya ini raya habis untuk S3 itu sebenarnya dibanding ilmu Islam yang dia dapat itu tidak sebanding, tidak bisa disetarakan. Ada bandingannya uang puluhan juta yang digunakan untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu agama. Yang penting itu diniatkan untuk menghijrahkan diri dan menghijrahkan umat. Ya. Jamaah yang saya muliakan, hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, kalau saya mau diskusikan, itu Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah itu tinggalkan kampung halamannya. Apakah ada perintah dari Allah atau maunya sendiri? Ya. Apakah ada perintah dari Allah atau maunya sendiri? Saya tadi sore mengkaji singkat itu ayat-ayat hijrah. Ternyata Nabi hijrah itu memang juga sudah keinginan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah. Tetapi tidak ada yang ayat yang transparan. Tidak ada yang ayat yang secara mudah dipahami bahwa Nabi itu diperintahkan hijrah ke Madinah. Tetapi Nabi menangkap itu. Nabi menangkap. Itulah juga saya mau sebut. Kita punya ini pembelajaran terutama di jurusan agama.
itu tidak bisa, tidak terlalu menangkap itu pesan utama dari sebuah ayat firman Allah. Bukan pesan utamanya ditangkap, pesan-pesan pendukung, bukan itu. Sehingga membuat etos beragama kita ini agak tidak sesuai dengan harapan Allah, harapan Nabi, dan juga dampaknya kembali kepada kita. Ya. Jadi ayat hijrah dalam Al-Quran itu saya hitung tadi, mudah-mudahan saya tidak salah hitung, ada 29 ayat hijrah. Tidak ada di situ ayat yang bersifat fil amar, kata kerja perintah. Tidak ada kata kerja perintah. Hanya bersifat isyarat, dan isyarat itulah yang ditangkap Nabi SAW. Dan kalau Anda hayati, dan harusnya kita hayati, karena nanti dihayati baru ditemukan pesan utama dari sebuah ayat, sebuah peristiwa. Ya, Allah berfirman ya, antara lain surah At-Taubah ayat 20. Nanti juga lihat Al-Anfal 42, 44, 45. Itu yang menurut saya ditangkap Nabi. Bahwa Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk suatu waktu berhijrah. Jadi juga sudah bagian dari rencana Allah. Tapi harus menunggu momen. Momen itu kelihatan terkesan 100% adalah strategi dan ikhtiar Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itu antara lain yang menurut saya ditangkap Nabi. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Alladzina amanu wa hajaru, orang-orang yang beriman, setelah beriman lalu dia berhijrah. Wajahadu, lalu bersungguh-sungguh dengan hijrahnya. Wajahadu fi sabilillah, dengan bentuk antara lain harta dan jiwa. A'dhamu darajatan indallah, mereka itulah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah yang orang-orang yang beruntung. Ya. Jamaah yang saya muliakan, sekalipun Nabi dipastikan menangkap pesan ayat itu, pasti Nabi mau berhijrah. Pasti Nabi mau berhijrah. Tetapi menunggu momen untuk pembelajaran buat kita. Ternyata Nabi juga itu berhijrah. Memang istilah kita apa ini? Bukan mau bunuh diri. Bukan hijrah buta-buta begitu. Ternyata menurut sejarah, orang-orang Madinah itu sudah rindu dengan agama yang memuaskan. Orang Madinah itu sudah paham tentang agama Yahudi dan agama Nasrani. Karena sebelumnya sudah ada. Tapi mereka tidak puas. Lalu mendengar berita ada namanya Muhammad yang diangkat Nabi terakhir di Mekah. Dan membawakan satu agama. Namanya Islam. Dia sudah bayangkan ini pasti agama yang bagus. Pasti agama yang bagus. Itu kesimpulan mereka. Karena juga mereka sudah dengar dalam agama Yahudi dan Nasrani, dalam kitab Injil itu dan Zabur, ada di situ disebut-sebut nama Nabi terakhir. Jadi tertarik, rindu dengan Muhammad. Coba tangkap pesan jadi Anda sekalian, pesannya. Bagaimana semangat hijrah itu? Pada tahun ke-12 kenabian, berangkatlah 12 orang dari Madinah ke Mekah. Kita bayangkan ya, Ananda, Adinda, Prof, Amang. Jalan dari Madinah ke Mekah, 600 km lebih. Satu perempuan. 12 orang, 11 laki-laki, satu perempuan. Berangkat mencari siapa yang mana orang itu Nabi Muhammad.
Yang mana itu orangnya? Coba ya. Itu begitu keadaan orang Madinah. Datang ke Mekah, ditemuilah Nabi Muhammad SAW. Oh, ditemui. Nabi Muhammad terima dengan baik. 12 orang ini mengangkat baiat. Namanya Baiatul Aqabah. Ya, di bawah pohon Aqabah. Ini ada yang mengatakan ini ada beberapa marga di situ atau suku. Dia mengangkat baiat, isi baiat 5, ada mengatakan 6. Bilang, Muhammad, kami yang datang dari Madinah itu mau berbaiat kepadamu Muhammad. Kami tidak akan mempersekutukan Allah. Belum dia tidak mengatakan masuk Islam. Kami tidak akan mempersekutukan Allah. Yang kedua, kami tidak mau berjudi. Yang ketiga, kami tidak mau berzina. Yang keempat, kami tidak mau lagi berperang antar warga, antar suku. Dan yang kelima, kami tidak mau mendurhakai Muhammad. Mendurhakai. Bayangkan Pak, ini dari Madinah. Ya, dari Madinah. Begitu ya. Hebatnya itu semangatnya orang Madinah. Jadi setelah itu berbaiat, pulanglah ke Madinah dan Muhammad tidak sia-siakan itu. Diutuslah sahabatnya namanya Mus'ab yang dianggap sudah cukup punya ahli agama. Bilang, kamu Mus'ab pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah, ajarkan mereka itu tentang Al-Quran dan tentang Islam. Yang tadi 12 orang itu. Dan setelah diajar oleh Mus'ab, merasa mantap, itulah yang mengadakan dakwah home to home. Dari rumah ke rumah. Akhirnya cepat menyebar Islam itu di Madinah. Coba, jadi ini namanya kaderisasi ya, Aditya. Kaderisasi. Muhammad tadi menyuruh ini Mus'ab. Mus'ab mengkader 12 orang tadi, 12 orang dia sudah dari rumah ke rumah. Jadi itu kaderisasi ya. Itu barangkali dan ini raya model kaderisasi. Ya, tahun berikutnya berangkatlah, ada yang menyebut itu 72 orang. 73 orang, 72. 2 perempuan, jadi 71 laki-laki. Sekaligus menunaikan ibadah haji. Belum didakwa itu Pak. Belum, tidak pernah dikatakan sholat itu wajib. Belum pernah ketemu Rasulullah. Belum pernah diterangkan tentang haji itu rukun Islam. Belum. Tapi sudah mulai haji. Coba ini. Sudah mulai haji. Berangkatlah 73 orang. 2 perempuan, 71 laki-laki. Ya, setelah selesai haji, keluar dari kemah menemui Rasulullah. Menemui Rasulullah, tapi ada pamannya Rasul namanya Abbas yang belum Islam. Abbas bin Abdul Muttalib. Ini kan khawatir itu beliau. Ini orang dari Madinah ini, apa tujuannya? Sementara mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Tetapi jangan sampai ini mau tipu ponakan saya. Jangan sampai barangkali pikirannya pura-pura naik haji, nanti mau celakakan Muhammad. Jadi datang Abbas. Dibilang, saya dengar tujuan kalian mau menemui Rasulullah dan mau mengajak hijrah ke Madinah. Saya mau tanya Anda sekalian, apakah betul-betul Anda akan memelihara ini ponakan saya di Madinah? Karena ini beliau ponakan saya terhormat di sini, dihormati di Mekah di sini. Jangan sampai setiba di Madinah kamu tidak mampu jaga, bahkan kamu serahkan kepada musuh-musuh, lalu dicelakai. Bilang, ya Abbas, paman Rasulullah, kami betul-betul akan memelihara. Jiwa raganya, segalanya saya akan jaga. Saya akan bela dari musuh-musuh. Kalau begitu, silahkan. Silakan. Jadi pulanglah itu Muhammad, kemudian menyusun hijrah ke Madinah. Beberapa hari kemudian dikumpullah sahabatnya untuk menunaikan tadi itu firman Allah dalam Al-Quran surat Taubah.
29 ayat itu. Sudah ada momennya. Jadi Muhammad bukan bunuh diri memang juga. Bukan pindah buta-buta. Jadi logis juga. Itu agama Islam, agama yang logis juga. Agama yang logis memang. Bukan berarti Muhammad Rasulullah serba nabi-nabi, biar buta-buta ke sana pasti selamat. Gambarannya tidak juga seperti itu, harus ada momen. Momennya itu tadi. Ya, berangkatlah Muhammad itu dipanggil. Dia panggil beberapa sahabat, mendaftarlah sekitar 70 orang. Mendaftar juga satu perempuan. Yang masih gadis, mendaftar juga. Ya, jadi dipersingkat saja di situ riwayatnya, sekalipun memang tidak panjang juga. Mendaftarlah sekitar 70 orang. Ada memang buku menyebut 70 orang. Ada juga Mubalik biasa menyebut 60 orang. Ya. Lalu Muhammad memberi pengarahan. Keluarlah itu hadis yang populer. Itu hadis pertama kalau masuk orang Sanawiyah, itu yang pertama dihafal. Hadis dari Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niat. Diulang lagi. Wa innamal likulli imrin ma nawa, bahwa sesungguhnya segala urusan tergantung hanya betul-betul pada niatnya. Artinya redha, berkah, pahala ada diperoleh tergantung pada niat. Itu ya. Itu niat. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya nanti dapat pahala, dapat berkah. Itulah yang hijrah yang sesungguhnya. Nabi menambahkan, wa man kanat hijratuhu liyusibuha yankihuha lidunyahu au yankihuha fa hijratuhu ila man haja ila ma hajar ilaihi. Siapa yang berhijrah untuk mendapatkan keuntungan dunia, maksudnya untuk berdagang nanti di Madinah atau untuk mengawini seorang perempuan, maka hijrahnya itu adalah apa yang dia niatkan. Artinya tidak ada pahala diperoleh, tidak ada berkah diperoleh, tapi bukan berarti salah juga. Yang dia dapat kalau niatnya adalah untuk mendapatkan membangun usaha di Madinah, maka yang didapat adalah usaha. Kalau niatnya untuk mengawini perempuan, dapat juga itu. Tapi itu Nabi tidak mencela. Riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang saya katakan tadi, bahwa pesan utama hadis ini, umat Islam itu lebih mempopulerkan, mensosialisasikan sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun, ialah pada niatnya. Pada niatnya, bukan pada hijrahnya. Bukan. Di situ umat Islam banyak ini terkecoh, bahkan kita ini sudah saling membuat kekelompokan. Itu Muhammadiyah, sholat apa itu? Nah, tidak ada niatnya. Tidak ada niatnya, tidak ada solinya. Muncullah masalah. Padahal bukan itu pesannya, itu hadis. Pesannya di hijrah. Pesannya di hijrah. Ya, betul ini. Jadi sekian puluh tahun bermasalah ini, masalah doa kunut, usolli, ini masalah terus. Padahal bukan itu intinya, pesannya itu hadis. Yang kita tangkap itu niatnya, posisi kedudukannya niat di situ. Padahal itu niat pendukung dari ini, dari hijrah. Yang pertama itu harus dipahami adalah hijrah itu, bahwa perintah itu perintah berhijrah. Berhijrah. Itu ya. Itu dulu bahwa orang Islam itu
harusnya berhijrah. Harusnya berhijrah. Ya, itu pesan yang utama dari hadis ini, hadis Nabi SAW. Ya, jadi harus ada lu semangat hijrah, baru diikuti niat. Ya, misalnya ada mahasiswa, ada tamatan SMA, beritahu orang tuanya, bapak ibu, saya mau kuliah. Saya mau kuliah, itu namanya hijrah itu, mau kuliah, mau tambah ilmu. Berubah dari tamatan SMA menjadi sarjana dan seterusnya. Itu namanya mau hijrah. Niatnya pun ya, apa niatmu nak? Saya mau jadi orang pintar, banyak ilmu, luas wawasan, luas pergaulan. Nanti dengan itu kalau dapat pekerja yang baik, alhamdulillah. Saya mau dengan ilmu dapat pekerjaan, saya mau sejahterakan ibu. Saya mau ibu kalau ada penghasilan kumpul-kumpul ibu naik umrah. Saya umrahkan, hajikan. Ya, itu menyusul niat. Menyusul niat. Menyusul niat. Artinya hijrahnya dulu yang harus didahulukan. Yang harus didahulukan. Karena kalau tidak ada semangat hijrah, tidak bisa kita ini maju. Karena itu ayat itu tadi, bukan di ayat surat Taubah itu disebut saja orang-orang yang beriman lalu berhijrah lalu berjihad dengan harta dan jiwanya. Di situ bukan disuruh berpindah dari tempat ke tempat yang lain, sampai hijrah saja di situ. Karena itu kata hijrah itu adalah cendekiawan kita sering mengatakan mempunyai dua kandungan, dua makna. Pertama, hijrah dalam arti pindah dari satu wilayah ke wilayah. Orang bilang berimigrasi, orang Bugis bilang malaikat depureng. Jadi orang Bone Selatan banyak sekali itu di Jambi, di Palembang. Orang Sio banyak sekali di sana, malaikat depureng. Karena penghasilan di Bone Selatan itu luar biasa susah. Hampir seperti Arab Saudi itu. Tandus betul itu di sana itu, tempo dulu. Tandus juga. Susah penghidupan. Jadi berhijrah ke, kalau kampungnya dinda saya guru SMP 4 ini, banyak hijrah ke Palu, orang Wilado itu. Banyak hijrah ke sana. Alhamdulillah. Jadi niatnya bagus. Niatnya bagus karena mau membangun kehidupan ekonomi yang lebih bagus. Dan ternyata alhamdulillah. Rata-rata yang ke sana itu yang berangkat tahun 70-an sudah haji semua di sana. Orang Wilado itu. Itu yang umur saya sudah, di bawah saya sudah haji. Orang Wilado di sana itu. Itu namanya berhijrah dari satu wilayah ke wilayah yang lain sekaligus mau meningkatkan kehidupan. Jadi dia mencakupi dua makna hijrah. Bukan sekedar cari uang. Tapi itu niatnya kalau ada uang mau naik haji. Mau naik haji. Ada anaknya kalau sudah haji dikirim lagi pesantren di Makassar, dikirim ke Jawa. Ya kalau orang Pangkep Minasetene hijrahnya ke Manado. Hijrahnya ke Manado. Kalau orang Pangkep ke Papua. Saya tahu sedikit begitu ya. Pemetaan perantau. Jadi begitu ya. Kalau orang Sopeng tidak ada yang dominan, ada sedikit. Ada sedikit di sana, di Papua, di Palembang sedikit, ada di Manado sedikit, ada di Palu sedikit. Begitu. Sama orang Pinrang lebih banyak ke Kalimantan Timur, ke Sangatta. Makanya bupati di sana itu orang Pinrang. Ibu kota negara itu Penajam Timur, orang Pinrang bupati di situ. Itu orang pemetanya begitu ya. Karena gampang ini menyeberang ke Parepare ke Kalimantan. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi yang belakangan terbuka Sulawesi Tenggara ada coklat ke situ orang Siwa, tidak generasi belakangnya tidak ke sana tidak ke Palembang tinggal ke Batunong. Sulawesi Tenggara tuh kaya-kaya di sana. Jadi gubernur itu di sana. Orang Bone. Jadi wali kotanya itu di Bajoy sebelum Kendari itu. Kalau tiba di pelabuhan sana, orang
Orang Sopeng itu wakil wali kotanya. Kebetulan iparnya kakak saya, ipar saya juga, iparnya ipar saya. Jadi berhasil kita hijrah begitu ya, hijrah. Itu pemetaan hijrah orang-orang kawasan sini ya. Ya. Jadi itu yang mau ditangkap pesan hijrah. Dan ini banyak orang tidak menyadari kalau ini adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya. Pemahaman ini generasi muda Islam tidak ada di hatinya itu dapat pahala kalau membaca buku. Hampir tidak ada. Dia membaca buku atas perintah dosen, tugas dosen buat makalah. Bukan membaca buku atas semangat hijrah. Karena itu kalau sudah doktor berhenti baca buku juga. Tidak ada ke perpustakaan. Makanya ini keilmuan hampir tidak berkembang. Karena dia tidak tangkap semangat hijrah. Tidak tangkap semangat hijrah ya. Ya. Jadi padahal itu jauh lebih tinggi di situ. Nilai pahalanya di luar ibadah-ibadah ritual itu. Daripada bersikir lebih tinggi itu kalau Anda berhijrah. Jauh lebih tinggi. Anda mengajak temannya pergi ikut kajian. Oh, luar biasa itu. Toh? Baru dari pindah lagi teman ke teman. Nah, kalau Anda nanti tampil sarjana yang cakap begitu, jadi host di masjid, kan orang tuanya bangga. Bapak ibunya senyum. Saudaranya senyum, omnya senyum. Senyum itu kan senyum ibadah. Berhasil mengkuliahkan anaknya. Tapi tidak dianggap itu sebagai sebuah ibadah, pahala. Itulah kelemahan pendidikan selama ini. Sehingga itu anak muda terlanjur begini. Terlanjur. Karena dianggap itu ya bukan ibadah. Bukannya sesuatu yang tinggi nilai berkahnya. Tinggi nilai berkahnya. Ya. Jadi Ananda sekalian, tadi dari awal, jadi kalau Anda itu serius, ya Allah saya juga mau jadi umpama dosen, saya mau jadi kepala desa, mau jadi anggota DPRD, mau jadi ini, saya mau jadi pengusaha. Itu artinya Anda berniat untuk berhijrah. Berhijrah, mengubah hidupnya jadi lebih bagus. Mengubah. Toh? Saya tiba-tiba lupa ayatnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Tidak akan berubah nasib seseorang, satu kaum, satu bangsa, kalau bukan orang itu, kaum itu, bangsa itu yang mengubah nasibnya. Mengubah nasibnya. Ya. Ananda ini gampang sekali mengubah nasib. Mengubah nasib. Sarana sudah disiapkan pemerintah. Luar biasa anggaran pendidikan. Luar biasa. Menurut saya, itu anak muda Islam tinggal membangun niat. Saya sebutkan saja terjemahnya itu hadisnya tentang bagaimana itu dahsyatnya itu niat. Ya. Jadi barang siapa pada dirinya ada niat. Barang siapa pada dirinya, dalam dirinya ada niat. Ya. Maka kalau niatnya itu niatnya berupa niatnya berupa kemajuan di bidang ekonomi, maka kata Nabi, Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Jadi Ananda itu ya, yang mahasiswa ini, supaya dapat pekerjaan, itu pasang niat, tancapkan niat di dalam hati. Ya Allah, cepatkan aku selesai sarjana, jadi sarjana. Ya Allah, berikan aku cepat pekerjaan. Ibuku sudah tua, saya mau cepat mengabdi. Insya Allah Tuhan berikan rezeki. Ini kata Rasulullah. Kalau tidak mau percaya Nabi, siapa lagi yang mau dipercaya? Ini kepercayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia, mau non muslim,
Mau suku apa di zaman Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin. Orang dipercaya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq orang jujur. Orang dipercaya. Semua kata-katanya Nabi itu pasti akan terbukti dalam kehidupan ini. Ya, jadi coba. Itulah disebut Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Niat saja bisa membuat kaya raya. Niat saja. Nah, sekalipun kita harus mengatakan bahwa niat jangan berdiri sendiri. Harus ada ikhtiar. Tapi kalau Anda sudah kuliah dengan penuh kesabaran, insya Allah niat itu akan menyatu dengan ikhtiar menuntut ilmu. Kuliah. Ya. Jadi berhijrah ya, berhijrah. Itu tadi saya hitungan saya tadi 29 ayat berbicara tentang hijrah. Ya. Dan hijrah ini urutan ketiga. Tadi itu ya mulai awal proses dari Madinah ke Mekah. Tadi pertama orang masuk Islam dulu. Masuk Islam. Menyatakan diri pengikut Muhammad. Itu namanya baru masuk Islam. Sudah itu beriman. Mengimani tadi itu. Bahwa berzina itu haram. Menjudi haram. Membunuh haram. Saling berperang haram. Musyrik itu adalah perbuatan zalim. Itu baru beriman. Sesudah itu berhijrah mi. Yang tidak tadi itu musyrik. Sudah menyembah Allah. Yang tadi menjudi sudah berhenti menjudi. Pergi ke masjid. Berpuasa. Ya, itu namanya berhijrah. Dan kemudian bersungguh-sungguh. Wajahadu. Apa yang dia telah miliki. Apakah berupa ilmu, berupa harta. Dia bersungguh-sungguh lagi untuk. Sebutlah mengembangkan diri keluarga dan Islam. Ayat ini juga membentuk pola pikir umat Islam. Bahwa menurut agama kita ini. Ya, jangan terpengaruh dengan. Apa ini? Cap-cap yang diberikan wartawan. Ini kalau mau disumpah anggota DPR pusat yang terpilih. Inilah putra terbaik bangsa. Yang maha mulia. Yang maha agung. Akan begitu toh. Inilah orang terbaik kita ini. Tidak apa-apa. Itu bahasa wartawan. Tapi jangan terpengaruh. Ikut-ikut ya. Menurut Allah. Yang paling agung, paling mulia. Paling agung, paling mulia. Paling adiluhung. Istilah bahasa Jawa dulunya. Paling halus. A'dhamu darajatan indallah. Orang-orang yang sudah masuk Islam. Lalu beriman. Lalu berhijrah dalam arti beribadah. Dan beramal ibadah yang lain dengan bersungguh-sungguh. A'dhamu darajatan indallah. Mereka itulah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan itu orang yang beruntung dunia akhirat. Dunia akhirat. Ya, beruntung. Ya. Jadi jamaah sekalian, saya juga memang bukan berarti saya Nanda ini pintar. Bukan, saya belum sampai ke standar ulama apa, standar kiai. Tapi saya itu banyak bersedih begitu. Bersedih bahwa ini kenapa pemahaman umat Islam generasi muslim seperti ini. Ya, seperti ini. Artinya tidak menangkap itu pesan-pesan. Pesan-pesan utama dari firman Allah, sabda Rasulullah. Bilang barang siapa yang membaca salawat Nabi, membaca salawat, maka akan dimurahkan rezekinya. Artinya cepat jadi kaya. Saya kasih tahu adik itu nak umpar itu nak sarjana ekonomi. Tidak tahu kapan dia baca salawat. Tapi sudah kaya sekarang. Sudah kaya. Tidak tahu kapan baca salawat. Mungkin paling-paling nanti hanya sholat 5 waktu baru baca salawat. Jadi apa buktinya hadismu itu? Begitu orang berkhutbah sekarang. Jadi orang jadi bingung. Kenapa ya ini? Tidak terbukti itu
dalam kehidupan. Apakah hadis itu salah? Tidak mungkin hadis itu salah. Tidak mungkin. Pesannya itu selawat, tidak disampaikan itu khotibnya. Bahwa bahasa Bugisnya aja mau baca bawangi salawat lah baca begitu ji. Ada itu namanya Dr. Nur Hikmah. Sekarang wakil dekan 2 Fakultas Usuluddin Dakwah dan Adab IAIN. Maaf ya kalau ketemu na cium tanganku suami istri anaknya. Semua na suruh. Cium tangan dulu Pak Ustaz minta berkah. Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah setelah saya dengar biasa nunggu begini tuh, saya itu tiap hari bersalawat 1000 kali. Saya bilang, saya kasih bahasa Bugis, tapi dia tuh mau baca bawangin Anda. Agak siasen. Wah, mau baca bawang nih. Yang penting ini tadi. Ya, bukan dibaca bawang. Artinya tuh kalau kita baca salawat, yang bisa membuat kita ini sukses, kita itu membaca salawat Nabi harus sekaligus mengingat sebagian yang kita tahu perjuangan Rasulullah. Toh? Diingat itu. Jadi jangan Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada diingat. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan Muhammad ya. Dulu berjalan dari Mekah ke Madinah. 4 hari waktu hijrah itu. 4 hari baru tiba di Kuba. 4 hari. Ini dibawa panas terik. Itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu diingat. Itu tinggi sekali pahalanya. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad tidak diingat. Pahala bacaan saja. Barangkali begitu. Ada apa? Itu harus diisi. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa isinya Allahumma shollimu? Saya ingat. Bukan Muhammad itu ya. Berjalan mau ke Madinah hijrah. Singgah dulu di Kuba. Lewat Kuba. 400 km. 10 kan kilometer dari Madinah itu. Singgah di situ. Dan apa yang dilakukan? Langsung berpikir bangun masjid di situ. Masjid Kuba. Ini orang musafir. Bangun masjid. Ini syukur-syukur kalau kita ini masih sompar termasuk. Masih membicarakan. Bagaimanakah itu namanya musafir. Bolehkah sholat kasar. Atau kasar jama. Masih itu dibicarakan. Muhammad itu sudah aksinya. Langsung bangun masjid. Ya, coba ya dalam situasi begitu, tadinya kan dikejar-kejar dari Mekah, tetapi di situ singgah bangun masjid. Nanti selesai bangun masjid, bagus di situ, sudah hidup itu masjid, baru masuk Madinah. Dan itu tadi, dan kalau kita mau disambut orang, ternyata begitu. Ada memang pendahuluan. Tadi Muhammad itu kan ada pendahuluannya. Diutus Mus'ab untuk mengajar Islam orang Madinah. Begitu Muhammad masuk Madinah, luar biasa. Muhammad juga kaget. Lalu kita menyebut sekarang, Muhammadiyah mencerahkan, TV-mu mencerahkan. Ini yang mulai Muktamar Muhammadiyah 47 di Makassar, kan muncul itu Islam berkemajuan. So, itulah sebenarnya berkemajuan Pak Haidar dan kawan-kawan di Jakarta itu supaya lebih mudah dipaham. Karena umat ini kalau disebut hijrah sudah terpatok pengertiannya. Hijrah itu adalah dari Mekah ke Madinah. Jadi dikasihkan istilah lain berkemajuan. Kalau disebut berkemajuan semua orang mau maju. Makanya banyak bergabung di Muhammadiyah sekarang. Perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa luar biasa mahasiswanya. Karena tagline-nya berkemajuan. Kalau hijrah barangkali tidak banyak masuk. Padahal itu berkemajuan arti lain daripada hijrah. Toh? Alhamdulillah Muhammadiyah sudah hijrah itu. Kalau Muhammadiyah mau muktamar, musyawarah cabang, musda, pasti pusing lurah. Kalau di ranting pusing lurah. Cabang pusing camat. Daerah pusing bupati karena kasih masuk proposal sekian puluh juta. Nah sudah ada untuk uang pembangunan. Kalau muswil pusing gubernur. Muktamar pusing presiden. Karena anggarannya sekian miliar. Sekarang Muhammadiyah tidak lagi meminta
Tidak lagi proposalnya ke pemerintah. Bahkan kalau pemerintah datang dikasih uang saku. Saku. Apalagi kalau yang datang, kalau tidak dikasih Pak Jokowi, umpama mungkin ajudan-ajudannya dikasih, ajudannya. Jadi itu namanya sudah hijrah di satu segi. Seperti itu ya. Jadi itu nanda sekalian. Kamu itu nandaku semua disuruh berhijrah oleh orang tuanya. Itu maksudnya. Kamu kuliah di Unpar, kamu hijrah. Betul-betul pintar. Kamu hijrah. Toh? Nah itu maksudnya. Jadi apa namanya? Kalau Anda begitu tadi berdasarkan hadis Nabi, siapa yang berhijrah ke Unpar karena mau jadi ilmuwan, mau jadi sarjana yang hebat, nanti dengan sarjananya bisa dapat pekerjaan dengan penghasilan yang cukup lumayan, bisa mensejahterakan bapak ibunya, fahijratuhu ma hajir ilaihi, apa yang diniatkan Allah akan kabulkan. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah, saya ulangi lagi, kalau Rasulullah sudah bilang, tidak usah ada orang yang ragu-ragu. Tidak usah ada yang ragu-ragu. Ya. Jadi karena itu nanda sekalian harus diulangi lagi bahwa memang ajaran pertama di Islam itu adalah keyakinan. Keyakinan yang saya maksud itu setelah kita beriman diisi keyakinan. Diisi keyakinan. Karena itu modal sukses sebenarnya kalau menurut ilmu kalam, ilmu agama cuma dua. Beda lagi kalau dosen manajemen yang terangkan. Kalau dosen manajemen itu kunci sukses mungkin sekian. Menurut profesor ini dari Amerika. Menurut Bill Gates ini. Menurut Google begini. Menurut dari Cina. Ini. Kalau menurut ilmu kalam, ilmu tauhid, kunci sukses cuma dua. Yang pertama diketahui, yang kedua diyakini. Yaitu 2D. Kalau sudah diketahui bahwa dengan niat saja, diikuti dengan ikhtiar yang maksimal sesuai kemampuan, insya Allah Tuhan akan berikan kehidupan yang sukses. Itu begitu ilmunya. Yang kedua tinggal diyakini. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena itu pentingnya namanya keyakinan. Menjadi ayat kedua di Quran besar. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Saya kira sudah ya. Sudah cukup waktu. Ya, saya kira cukup kita akhiri. Di masjid lain sudah sholawat. Ada pertanyaan satu fakta sebelum. Iya. Jadi kalau saya mencermati, ternyata makna hijrah itu kita sepakat referensinya itu yang paling mulia di Al-Quran dan Hadis. Ya. Bahwa semuanya itu yang dimaksud oleh Nabi seperti dari Rasulullah adalah niat karena Allah dan Rasulnya. Iya. Kali itu pada saat Rasulullah mengatakan berbicara ini tentu mana itu terkandung bahwa yang diucapkan oleh Rasulullah karena Allah dan Rasulnya. Begitu juga disampaikan di dalam ayat yang Pak Ustaz sampaikan. Iya. Nah, sekarang ini saya nantinya kita juga bisa sepakat bahwa ternyata hijrah itu memang dikhususkan bagi orang yang beriman. Dalam hal ini umat muslim, umat Islam. Jadi pertanyaan kemudian bagaimana dengan umat non muslim? Karena kalau kita kembali ke referensi tadi berdasarkan niat karena Allah dan Rasulnya satu sisi. Kalau non muslim, begitu juga yang muslim ada niat, tapi bukan karena niat karena Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga banyak dari niat-niat itu dan kira-kira itu kalau dimaknai dalam makna makna semantiknya tidak berberkah karena dia berpindah dalam spiritualnya, dalam cita-citanya, ya, berpindah tempatnya bukan
bukan karena landasan cinta karena Allah dan Rasul. Artinya tidak mendapat rahmat. Bagaimana komentarnya Pak Ustaz? Iya, jadi kita memang ananda sekalian harus kita bangun namanya kecerdasan spiritual. Dan itu bisa dicapai kalau kita sudah rajin beribadah, sholat tahajud, dekat dengan Allah. Allah berikan ilham untuk mencapai kecerdasan spiritual. Ya, ada orang nanti betul-betul bahaya, celaka di akhirat. Mungkin ada teman sudah 20 tahun jadi pejabat, ketua jurusan, dekan, wakil rektor, mencalonkan rektor tidak terpilih, kecewa. Lalu ada teman mengatakan, sabar Pak, sabar. Kenapa aku bilang sabar? Kamu harus bilang, kamu syukur Pak, kamu 20 tahun pejabat, sudah 2 rumahmu, 2 mobilmu, anakmu sudah begini. Saya Pak ini tidak pernah jadi pejabat. Kenapa aku bilang sabar? Berarti namanya tidak pernah syukur orang begitu. Kamu lagi menjeblos orang ke kupur nikmat. Jadi kenapa orang begitu cara berpikirnya? Karena lemah tadi itu di spiritual. Jadi tadi itu maksudnya ayat yang pertama hadis. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasuli. Maksudnya itu siapa yang berhijrah karena ingin bersama membantu Rasulullah, bahu-membahu Rasulullah mengembangkan Islam di Madinah. Itu yang di situ. Muatan pertamanya. Kalau dari Mekah ke Madinah, membantu Rasulullah. Toh, itulah intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Rasulullah, menolong agama Allah, Allah akan mengokohkan kehidupanmu di dunia. Jadi kalau Anda aktif pengajian, urus IMM, urus Muhammadiyah, urus masjid, urus agama, kamu akan dikokohkan Allah. Dikuatkan ekonominya, dikuatkan kehidupannya. Nanti rumah tangganya dikuatkan. Itu janji Allah. Dan Allah itu kita sudah yakini pasti benar terbukti janjinya. Jadi betul tadi itu kalau di luar konteks pindah dari Mekah ke Madinah, itu tadi, itu niatnya tadi itu ya. Kalau niatnya karena Allah Anda sekalian, jadi saya bilang jangan itu main-main dengan agama. Tangkap itu pesannya. Ya, apa disebut niatnya menuntut ilmu karena Allah, karena Rasulullah. Penjabarannya antara lain bukan untuk Rasulullah sebenarnya. Buat apa untuk Rasulullah? Dia sudah pemimpin Rasul, dia sudah makhluk terbaik, Khairul Anam. Jadi ini ibadah pengetahuan bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, cuma sekedar istilah itu. Karena tidak baik kalau kita bilang untuk seseorang, untuk presiden, untuk menteri, untuk orang tua, untuk ini. Jadi bilang saja untuk Allah dan Rasulnya. Padahal Muhammad tidak butuh itu. Untuk kita, untuk orang tua. Jadi siapa yang berniat menuntut ilmu mau jadi sarjana dengan ijazahnya nanti supaya digunakan untuk mencari pekerjaan dengan niat agar gajinya nanti bisa secepatnya membantu penghidupan, pengorbanan orang tuanya. Kalau banyak mau sejahterakan, umrahkan, maka Allah itu akan, kata Nabi tadi, Allah akan itu mengabulkan niatnya. Itulah bedanya ini ilmu Islam dengan biasa orang sebut filsafat murni, tanda kutip nanda ya. Ikhwan, saya sebut tanda kutip karena ada yang menyebut filsafatnya begitu, tidak menyentuh niat. Padahal filosof juga ada yang menyentuh sampai niat, ya. Seperti ini Socrates. Itu Socrates luar biasa, lebih ulama daripada ulama. Saya baca di sebuah novel filsafat. Socrates itu tidak mau terima honor kalau mengajar. Sama wala tastaru biayati sama nongkolila. Socrates punya pikiran, ilmu saya yang begini nih, lamanya saya tekuni, saya kaji, saya temukan teori. Kalau cuma dibayar sekian, apa berarti merendahkan ilmu yang saya temukan ini? Merendahkan. Masa teoriku dibayar sekian?
Itu namanya punya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual. Inilah juga kalau kita banyak membaca juga di zaman modern sekarang, wah bahaya juga. Sampai juga ini Sokrates bukan kiai. Kalau saya ada yang biasa panggil-panggil kiai, jadi kalau sambil bayaran, Sokrates masuk surga, saya salah sedikit masuk neraka. Ya sampai begitu ya. Jadi kalau Anda sudah sampai ke situ tadi, punya kecerdasan spiritual, itu menangkap makna-makna pesan utama dari firman Allah, sabda Rasulullah, juga sirah-sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dinda saya ini, Anda tahu ini suami istri bersama dikukuhkan jadi profesor. Ya, kenapa bisa itu sukses? Karena salah satu faktor utamanya itu karena faktor istrinya. Itu bapaknya ibu, ya bapaknya kak, om tantenya. Orang dulu tuh imam di masjid tidak ada gajinya. Tidak ada. Itu imam bapaknya di kampungnya. Makanya anaknya jadi semua. Tidak ada. Paling-paling bocor dikasih soko. Dikasih pisang nenas. Itu hadiahnya dulu. Tidak ada itu amplop-amplop. Maka kami bagi tidak ada. Ikhlas betul. Tidak ada tanda-tanda itu. Makanya dulu imam tidak ada rebutan. Imam sampai mati. Karena tidak ada honor. Tapi apa balasannya? Anaknya jadi profesor. Itu Ramli Ahmad, 8 bersaudara, dosen semua. Ada guru SMA, suaminya dosen. Orang tuanya apa kebun-kebunnya di kampung itu? Kebun-kebun di. Tapi imam di masjid, tidak ada gaji. Itu Ustaz Ahmad itu. Jadi begitu itu spiritualnya ini agama Islam. Ya, begitu spiritualnya. Ya, itu kan sudah di luar anu semua. Sudah di luar dari yang biasa ya. Tetapi itu tadi wajahadu, betul-betul itu bapaknya Pak Ramli betul-betul meyakini. Kalau saya didik di agama, pasti bagus kehidupannya. Tidak bisa tidak. Dia yakin 100%. Ya, dan terbukti. Jadi Profesor siapa ini Ahmad kakaknya ini? Ramli. Arifudin Ahmad, dia profesor termuda pada masanya. Umur 36 tahun kah? Coba itu karena doa orang tua, maaf ya, waktu dibikin itu Arifudin Ahmad bersaudara, niatnya orang tuanya memang cuma satu, supaya aku jadi ahli ilmu semua, ahli ilmu agama. Niatnya saja itu. Kebunnya cuma berapa sempitnya itu. Ada hasil kebun dulu, tidak tahu di mana dijual. Itu kelapanya tukang kebun dulu lebih banyak dikasih tetangga. Tuh, ada sembunyi pisahnya juga orang. Siapa yang mau dikasih, mau dijual apa? Tapi itu fakta ya. Jadi itu yang diyakini. Jadi ditangkaplah itu pesan-pesan firman-firman Allah, ada pesan utamanya. Ada pesan utamanya. Jadi perbaiki niat berhijrah ya karena Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud tadi saya ulangi, karena Allah dan Rasulnya itu bukan betul dan Rasulnya kembali kepada kita. Itu tadi minimal Anda itu mau cepat mengabdi kepada orang tuanya, membalas jasa-jasanya. Itu namanya untuk Allah dan Rasulnya. Tidak susah dipahami. Dan tidak berat untuk dicapai. Karena orang tua juga tidak terlalu tinggi permintaannya. Yang penting nanti Anda sudah sarjana, ada pekerjaannya. Syukur-syukur kalau Anda bisa nikahkan sendiri, Anda siapkan uang panai, dan tidak membebani orang tua, itu luar biasa syukurnya orang tua. Dan insya Allah yakini saja
akan Anda terbukti pada diri Anda. Jadi lakukan dulu hijrah pemikiran ya. Nah, hijrah pemikiran malam ini, besok sudah hijrah ibadah. Rajin ke masjid. Nah, insya Allah niat Anda akan terkabulkan. Saya kira cukup. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat wa nasr minallah fatum qariba wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.